bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben,
anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 35. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-15, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Setelah peristiwa yang terjadi di Sikem, Yakub khawatir kalau ada serangan balik kepada mereka. Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke tanah lahirnya, bukan menetap di tanah orang asing. Di Betel dulu Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi. Yakub bernasar akan beribadah kepada Yahweh apabila ia menyertai dan mencukupkan segala kebutuhannya sampai ia kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan selamat. Tetapi Yakub lalai memenuhi nasar tersebut. Ia tidak juga mentahirkan diri dan keluarganya dari praktek pemberhalaan. Dewa-dewa asing masih ada di tengah-tengah rumah tangganya. Hingga Tuhan menyuruh dia kembali ke Betel dan mendirikan mezbah di sana. Barulah Yakub ingat akan nasarnya. Yakub selama ini kurang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang ia sembah. Yakub pun menyuruh seluruh anggotanya, keluarganya serta semua orang yang mengikut dia untuk membuang berbagai berhala milik mereka. Perjalanan kedua menuju Betel diawali dengan pengudusan diri. Ketika manusia berserah, maka Tuhan akan bertindak. Demikian dengan perjalanan Yakub, selamat sampai di Betel tanpa ada satu bangsa pun yang mengusik mereka. Yakub kembali diteguhkan Tuhan atas nama barunya. Yakub yang memulai hidupnya dengan ketidakjujuran, ketakutan, dan pemberhalaan, tetapi mengalami kasih Tuhan dan bahkan dipilih sebagai alat untuk menggenapi janji keselamatannya. Marilah kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang bertahta di dalam hidup ini. Maka segala yang kacau dalam hidup kita akan bisa dibaharuinya. Di dalam ayat 16-29, kelahiran Benyamin, Rahel mati, dan anak-anak Yakub serta Ishak mati. Mengikut Tuhan tidak serta-merta membuat hidup kita bebas dari masalah. Masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, suatu masalah itu adalah untuk melihat, mencari tahu maksud Tuhan yang tersembunyi di balik itu. Persoalan tetap ada. Ketika Rahel istrinya meninggal pada saat melahirkan anaknya yang disebut Ben-Oni, putra kesusahanku, tetapi Yakub langsung gantinya menjadi Benyamin, putra tangan kanan. Perubahan sudut pandang Yakub berubah setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Kehadiran Benyamin merupakan suatu anugerah, karena itu Yakub memberi namanya yang bermakna positif. Hidup Yakub tidak terlepas dari masalah, tetapi itu tidak membatalkan janji Tuhan atas hidupnya. Perjalanannya terus dipimpin Tuhan sampai ia tiba di Mamre dan bertemu dengan ayahnya Ishak. Persoalan demi persoalan datang menghampiri. Ada yang bisa kita selesaikan, ada pula yang terlalu rumit, sehingga kadang-kadang menguap begitu saja. Yang terpenting dari semuanya itu adalah
kepekaan kita di dalam menyaksikan penyertaan dan kesetiaan Tuhan atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.